Sahabat Hikmah, di balik kisah, tim gabungan Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak di Pasar Bunggur, Jember, Jawa Timur. Sejumlah toko parsel dan pusat oleh-oleh diperiksa. Dari pemeriksaan, petugas temukan puluhan kue kadaluarsa. Pihak toko mengaku kurangnya pengetahuan terkait kemasan kue dari para produsen. Khususnya UMKM membuat banyak produk yang ditawarkan tidak mempunyai kode produksi. Sedangkan di toko parsel di Jalan Ahmad Yani ditemukan produk minuman kemasan tak layak edar. Atas temuan ini, petugas meminta pihak toko untuk menggantinya dengan yang lebih layak dan aman untuk dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hikmah. Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Kali ini bersama saya Rahmah Yuningdih dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Nah Ustadz, kita ngomongin makanan nih. Tapi sayangnya makanannya bukan makanan yang enak atau sehat kita santap. Jadi sering banget tuh Ustadz ya, mungkin terutama ibu-ibu ya kalau ngeliat makanan, wah kemasannya cakep ya kan, impor nih lagi kan, waduh harganya tapi murah banget. Biasanya suka nggak tedeng aling-aling, sikat tuh Pak Ustadz, bawa aja, nggak cross check lagi, nggak dilihat lagi gitu. Ternyata baru ngeh pas dicobain, kok rasanya ada yang aneh ya gitu ya. Atau misalnya setelah dilihat lagi ternyata expired date-nya udah lewat. Nah kalau nih Ustadz ya, kalau toko yang jujur kan biasanya sih ngasih tahu kan ya, kalau ini expired date-nya udah deket nih. Nah tapi kalau misalnya tokonya misalnya nggak bilang apa-apa gitu, tapi dia udah tahu sebetulnya itu tanggal kedaluarsanya udah deket atau jangan-jangan emang udah lewat, itu termasuk dosa nggak sih sama dengan nipu nggak ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat Hikmah, agama Islam juga sudah mengatur termasuk dalam urusan makanan, minuman. Jangankan makanannya, jangankan minumannya, cara makan dan cara minum aja kita udah dicontohin yang baik seperti apa kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wahai semua hamba-hambaku, wa kulu, maka makanlah dan makanlah mimma razaqakumullah, dari apa yang sudah aku rezekikan, yang sudah aku anugerahkan, aku karuniakan, halalan thayyiba. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku nih, jangan cuma sembarang makan, harus halal dan baik ya. Karena banyak makanan yang halal tapi nggak baik. Contoh tadi yang sudah expired, kan statusnya tetap halal secara jenis makanannya. Misalnya ikan kaleng, kan jelas ikan yang hukumnya halal. Tetapi ketika sudah tidak expired itu menjadi tidak baik atau sudah mendekati expired. Atau ada yang orang jelas-jelas ini toko tadi yang Mbak Rahma bilang, ini toko dia tahu ini sebenarnya udah expired atau besok expired, tapi daripada nggak jadi uang dengan saya jual. Atau yang lebih parah lagi ada gorornya, ada nipunya yang ditaruh di etalase itu yang expirednya masih lama, ketika dibungkus di bawah dituker. Ini kan sama dengan mengurangi timbangan. Nah, maka hukum ketika ada makanan yang sudah expired terus tetap kita jual itu jadi dosa karena akan mempengaruhi si konsumennya, betul nggak? Jenis makanannya memang halal, tapi karena tidak baik dan sudah expired maka akan jadi dosa. Jadi haram kita menjual makanan yang sudah expired. Makanya betul, sebaik-baiknya usaha, bisnis, modalnya cuma kejujuran. Rasulullah itu kenapa sih usahanya sampai berkah? Bukan cuma sukses ya, karena tidak setiap orang sukses itu berkah, tapi setiap orang yang usahanya berkah udah pasti sukses. Kenapa Rasulullah itu usahanya berkah? Karena apa adanya, tidak mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Saya punya teman sampai sekarang bertahun-tahun, puluhan tahun dia dagang mobil, punya showroom, berkah banget. Kenapa? Karena dia tidak mempersulit orang yang mau beli mobil. Dan dia selalu apa adanya. Kalau memang itu dia akal-akalin supaya bisa tetap jalan mobilnya, dia bilang apa adanya. Kalau rusak, dia bilang rusak.
Kalau suatu saat ini akan harus diganti, dia bilang harus diganti. Oh 2 bulan ke depan kayaknya harus diganti nih spare partnya. Dia apa adanya. Dan itu yang bikin dia berkah. Berapa banyak teman-temannya, koleganya yang bisnis sama, tapi hancur lebur, apalagi pas COVID. Hebatnya dia, COVID 2 tahun dan selalu laku. Sampai detik ini. Satu kuncinya berkah. Makanya masalah makanan, jangan sampai usaha kita jauh dari berkah cuma gara-gara melakukan yang dilarang oleh Allah, menjual sesuatu yang merugikan orang lain. Kan intinya itu, menjual sesuatu dan merugikan orang lain. Dan nggak tanggung-tanggung loh, yang dirugikan itu kesehatan orang lain. Nah, makanya harus lihat nih, emak-emak nih kadang suka nggak lihat expired gitu ya, yang penting lihat diskon aja. Diskon langsung belum patah. 80%, padahal ikan kaleng udah expired 3 tahun lalu, hajar aja gitu kan. Rumah moncor itu. Aduh, tapi namanya mama itu ya, Seth, kadang-kadang tuh kalau lihat makanan itu jadi lebih sayang makanan ketimbang badan, kadang-kadang gitu. Aduh sayang, ini masih banyak numpuk di kulkas, padahal bener tuh si ikan tuh misalnya udah lama banget. Udah lama. Masih bisa kayaknya kalau diolah lagi ya kan, diapain lah nggak tahu, pokoknya jadi masakan apa, yang penting itu masih bisa kemakan. Karena takutnya kemudian juga jadi mubazir. Nah mubazir itu kan juga dosa, Seth. Nah kalau untuk makanan yang sifatnya udah kadaluarsa tapi udah gitu kita buang, jumlahnya banyak lagi misalnya, itu kita tergolong melakukan hal yang mubazir atau enggak, Seth? Yang pertama, makan itu seperlunya. Ya, makanya Rasulullah ngajarin dalam urusan makan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Bahkan Rasulullah bilang sama Siti Aisyah, wahai istriku, kalau ada sisa makanan di dapur, kasih ke tetangga. Karena Rasulullah beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Memuliakan tamu itu bagian dari kalau kita nih beriman. Makanya orang dulu lagi nih saya suka dengan orang dulu karena Masya Allah cara hidupnya itu betul-betul bikin berkah gitu ya. Orang dulu itu nggak pernah nyisain makanan di dapur. Ada berapapun sisanya dia kasih ke tetangga. Karena ternyata ketika dikasih besoknya datang nilai berkah tuh lebih. Nah, kan anak sekarang nih, anak zaman sekarang kulkasnya gede-gede. Jadi dia prinsipnya ya udah taruh di kulkas. Tapi akhirnya malah jadi mubazir. Yeah. Nah, mubazir itu ketika ada makanan yang seharusnya bisa dikonsumsi orang lain, tapi nggak dibagi-bagi. Nah, yang paling bagus itu adalah ketika ada makanan sisa didaur ulang. Sekarang udah tahu belum? Ternyata ada komunitas anak-anak muda yang bisa mendaur ulang sisa-sisa makanan. Itu jadi apa? Jadi pupuk. Itu keren banget. Makanya keren deh anak muda zaman sekarang ini, bahkan bagaimana supaya tidak mubazir, sisa makanannya bisa bermanfaat bukan buat makhluk manusia tapi bahkan buat makhluk yang lainnya. Pokoknya gimana caranya itu tidak menjadi hal yang sia-sia gitu, Seth ya, tetap bermanfaat. Baik, nah berikutnya Ustaz Zaki akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat hikmah. Jangan kemana-mana sahabat hikmah, kita kembali saja.